Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Intan Rawit Sapanti selaku dosen mata kuliah retorika, yang saya sayangi serta saya banggakan, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, sehingga karena karunia-Nya lah kita semua diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga walau di masa pandemi kita tetap bisa menjalankan kuliah walaupun hanya dari rumah. Kedua kalinya, salawat seiring salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema penggunaan bahasa asing sebagai penamaan tempat usaha di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita bangga dengan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa terpilih yang telah melalui proses panjang sehingga pada akhirnya diresmikan menjadi bahasa pemersatu bangsa. Yang kita harapkan adalah bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dan harapan ini mampu terwujud dengan cara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang sesuai dengan kedudukan serta fungsinya. Namun faktanya saat ini teman-teman, justru sebaliknya. Bahasa Indonesia sudah mulai tergeser, bahkan tergusur oleh bahasa asing. Ini dapat kita lihat dengan banyaknya minat bahasa asing yang dijadikan sebagai sarana iklan. Bahasa asing dijadikan sebagai siaran televisi. Bahasa asing dijadikan sebagai nama tempat-tempat usaha yang ada di Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, globalisasi yang menawarkan perdagangan bebas memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seakan-akan sebagai hibernasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang memiliki peranan begitu penting dalam komunikasi bidang iptek maupun bidang ekonomi. Teman-teman yang berbahagia, penggunaan bahasa asing pada papan-papan nama usaha sudah banyak tersebar di berbagai daerah Indonesia. Entah itu dalam pusat pembelanjaan maupun dalam perusahaan-perusahaan jasa dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa seorang pengusaha lebih tertarik menggunakan bahasa asing sebagai nama usahanya dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Di antaranya ada dua, yaitu yang pertama, mereka yakin dengan menggunakan bahasa asing sebagai nama usahanya itu akan memberikan kesan yang bisa menarik minat para pembeli. Kemudian yang kedua, mereka hanya sekedar ikut-ikut tren yang ada pada masa kini. Teman-teman yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyaknya nama-nama perusahaan asing yang ada di Indonesia itu disebabkan karena masyarakat kita sendiri yang kurang mencintai bahasa Indonesia. Masyarakat kita lebih bangga jika menggunakan produk-produk yang bersangkutan dengan luar negeri. Mungkin di antara kita merasa jika produknya menggunakan bahasa asing, itu terkesan lebih mewah, terkesan lebih mahal, terkesan lebih berkualitas. Padahal tidak begitu teman-teman. Banyak produk-produk yang menggunakan bahasa Indonesia yang memang kualitasnya jauh lebih bagus. Jadi, mari teman-teman, kita lebih mencintai dan menghargai bahasa Indonesia. Kita membutuhkan kesungguhan, juga komitmen yang kuat dari berbagai elemen bangsa Indonesia agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Salam bahasa, bahasa Indonesia milik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.